Siapapun kala itu, bahkan Lamar sendiri mungkin tak pernah mengira bahwa inovasinya itu akan melintasi waktu, menjadi teknologi era modern yang menjadi dasar temuan telepon genggam, pager, wifi, satelit pertahanan, dan sejumlah perangkat split spektrum lainnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi bentuk dukungan buat saya supaya saya bisa semangat lagi untuk membuat video. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai seorang wanita penemu programmer pertama di dunia. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai seorang wanita penemu wifi pertama di dunia. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, internet kini menjadi jaringan yang paling diandalkan oleh pengguna smartphone. Tanpa jaringan tersebut, perangkat itu bisa kehilangan julukannya sebagai ponsel cerdas. Maka dari itu, di zaman sekarang, bila kita tidak punya jaringan internet atau kuota, serasa hampa hidup ini. Atau ada yang sengaja ke warkop untuk mendapatkan wifi, membeli kopi seharga 20.000, habis itu pakai wifi sepuasnya. Nah, berbicara soal wifi, apakah teman-teman tahu siapa di balik penemu wifi? Dua orang wanita yang luar biasa ini, yaitu ada Lovelace yang sudah kita bahas di video sebelumnya, dan yang sekarang seorang wanita penemu wifi, di mana penemuannya ini juga sangat berguna di kehidupan kita sekarang, yang mengharuskan kita harus sekolah daring dari rumah, work from home, dan lain-lainnya, yang semuanya membutuhkan perangkat komputer dan juga jaringan internet. Seorang wanita penemu wifi ini adalah ternyata juga seorang aktris Hollywood yang sangat cantik yang bernama Hedy Lamarr. Hedy Lamarr terlahir dengan nama Hedrick Eva Maria Kistler. Ia lahir pada tanggal 9 November pada tahun 1914 di Vienna, Austria. Ia lahir sebagai anak satu-satunya dari pasangan Emil Kistler dan Gertrude atau Trude Kistler. Ayahnya Emil Kistler lahir di Lemberg, Kekaisaran Austria, yang kini dikenal sebagai Lviv, Ukraina, dan berasal dari keluarga Yahudi yang berasal dari Galiciala. Ayah Hedy Lamarr merupakan seorang manajer bank yang sukses, sementara ibunya Trude merupakan seorang pianis. Trude lahir di Budapest dan berasal dari keluarga kelas atas, Yahudi asal Hongaria. Trude kemudian pindah agama menjadi Katolik dan membesarkan anaknya Hedy Lamarr menjadi seorang Katolik. Namun Hedy tidak secara formal dibaptis pada waktu itu. Ketika ia berumur 12 tahun, Hedy Lamarr sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia peran dan sangat terpesona dengan teater dan film. Hedy Lamarr adalah seorang aktris seksi Hollywood yang mendapat julukan sebagai perempuan tercantik di muka bumi. Dia juga adalah seorang produser film, penemu, dan matematikawan yang berotak encer. Kecantikannya yang memancar dalam dunia perak juga membuatnya menjadi artis paling populer di masanya. Ia mendapatkan peran pertamanya pada usia 17 tahun dalam film Jerman yang berjudul Get Out Der Stress dan juga Excess. Karirnya di bidang hiburan terus merangkak hingga membawanya terus ke Hollywood. Saat memasuki Hollywood lah, ia mengubah namanya menjadi Hedy Lamarr. Film pertamanya di Hollywood ditayangkan pada tahun 1938. Ia terbilang sukses di dunia hiburan, bahkan dikenal sebagai perempuan paling cantik di film pada masa itu. Selama karirnya di dunia hiburan, ia dikenal dengan adegannya dalam film sensual yang membuatnya menarik perhatian Hollywood kala itu. Karena Lamarr
tampil terlalu berani, tanpa busana dan vulgar, sehingga menjadi kontroversi sengit di zamannya. Film itu pun dilarang tayang di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Karir Lamar lalu berlanjut di Hollywood saat ia mendapatkan kontrak dengan rumah produksi film terkenal, Metro-Goldwyn-Mayer. Lirikan matanya yang memikat membuatnya terpilih tampil dalam 18 film di tahun 1940 sampai tahun 1949. Setelah kontraknya selesai dengan Metro-Goldwyn-Mayer, ia bahkan menikmati kesuksesan terbesarnya lewat film Samson and Delilah. Karena Hedi Lamar adalah seorang aktris Hollywood yang terkenal, maka kehidupan pribadinya pun tak lepas dari sorotan media. Ia sering berurusan dengan hukum, termasuk 2 kali ditangkap oleh polisi karena ketahuan mengutil di toko, menikah 6 kali, dan kisah pelariannya dari suami pertamanya yang bernama Friedrich Mendel. Ia adalah orang ketiga terkaya di Australia kala itu. Hedi Lamar menikahi Mendel di usia 19 tahun. Meski berdarah Yahudi, ia dan suaminya punya hubungan bisnis dan sosial dekat dengan pemerintahan fasis Italia dan Jerman. Bahkan Adolf Hitler dan Benito Mussolini pernah menjadi tamu di pesta mewah yang diadakan di rumah mereka. Meski mengekang dan melarang sang istri berkarir di dunia keartisan, Mendel sang suami kerap mengajaknya untuk menemaninya ke pertemuan bisnis, berdiskusi dengan para ilmuwan dan profesional yang berkecimpung di dunia teknologi militer. Segala aktivitas itu mengenalkan Lamar pada teknologi terapan dan membangkitkan bakat terpendamnya dalam bidang sains. Namun, ia merasa bahwa suaminya membatasi dirinya dalam berakting, sehingga ia melarikan diri ke Paris dan mengembangkan karirnya. Temuan Hedi Lamar sangat penting dalam bidang pertahanan nasional. Sampai-sampai pada masanya, pejabat pemerintah tidak mengizinkan publikasi secara detail. Idenya yang dirahasiakan itu oleh para pejabat hanya disebut terkait dengan teknologi jarak jauh yang digunakan di medan perang. Siapapun kala itu, bahkan Lamar sendiri, mungkin tak pernah mengira bahwa inovasinya itu akan melintasi waktu, menjadi teknologi era modern yang menjadi dasar temuan telepon genggam, pager, wifi, satelit pertahanan, dan sejumlah perangkat split spektrum lainnya. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1942, pada saat itu memang belum tercipta apapun yang bernama Wi-Fi. Tetapi sesungguhnya Lamar menciptakan sesuatu yang disebut sistem teknologi komunikasi, split spektrum. Teknologi ini merupakan dasar dari semua teknologi nirkabel yang dikenal saat ini. Pada tahun 1997, penemuan ini mendapat kehormatan karena Electronic Frontier Foundation memberi penghargaan kepada Lamar karena kontribusinya terhadap teknologi ini. Temuannya menjadi basis teknologi Bluetooth, koneksi Wi-Fi, dan CDMA. Di usianya yang sudah tua, tepatnya pada tahun 1970, menjadi masa di mana ia mengasingkan diri. Hedi Lamar ditawari naskah, iklan televisi, bahkan proyek untuk panggung, namun tak satupun tawaran itu diterima. Pada tahun 1981, ia mengalami masalah dengan penglihatannya dan memilih mengasingkan diri ke Miami Beach di Florida. Pada bulan Januari di tahun 2000, Lamar meninggal di Florida karena masalah jantung. Itulah tadi kisah hidup dari seorang wanita yang luar biasa, yang meski kiprahnya di dunia hiburan menuai kontroversi, namun kontribusinya di dunia sains mengantarkan kita
pada teknologi nirkabel yang bermanfaat hingga saat ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.